Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mencoba memulai dari praktikum metrologi industri. Nah, pada hari ini saya akan menyelesaikan tugas saya berupa menjelaskan isi dari handbook praktikum Metro Bab 4 dengan asisten pengampu Bab 4 saya adalah Wildan Ainul Yakin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuka handbook pertama kali dulu. Handbook. Kita akan memasuki web dari Laboratorium Metrologi Industri. Laboratorium Metrologi Industri Teknik Mesin UB. Kita buka webnya, lalu kita klik pada menu kelengkapan praktikum. Selanjutnya kita klik dari handbook metrologi industri semester tahun 2020-2001. Dan kita klik. Setelah kita klik dan muncullah handbook metrologi industri. Ini bab 1 udah kita selesain. Bab 2 udah juga masalah pengukuran linear, bab 3 sudah juga masalah sudut dan ulir, dan terakhir adalah bab 4 mengenai bab 4 mengenai pengukuran variasi. Di poin pertama kita akan menjelaskan dari tujuan praktikum. 1. Agar praktikan mampu menggunakan surface roughness tester dengan height gauge dengan baik dan benar. Yang kedua, agar praktikan mampu memahami dan mampu menentukan pengukuran kekasaran suatu material. Yang ketiga, agar praktikan memahami dan mampu menganalisa tingkat kekasaran rata-rata permukaan berdasarkan proses pengerjaannya pada suatu material. Tinjauan pustaka atau dasar teori yang digunakan pada pengukuran variasi. Di poin pertama, kita akan membahas mengenai kedataran, kelurusan, dan kerataan. Yang pertama adalah kedataran atau flatness. Kalau setelah saya baca di kalimat di handbook ini, saya dapat memberi poin utama dari yang dapat mendefinisikan dari kedataran, yaitu sesuatu dianggap datar jikalau dia itu tegak lurus terhadap gaya tarik bumi atau gravitasi. Contoh dari alat untuk mengukur kedataran ialah waterpass. Ini adalah contoh foto waterpass di Laboratorium Metrologi Industri jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Biasanya waterpass ini digunakan untuk mengukur dari kemiringan suatu permukaan lantai. Dan ini biasanya digunakan pada mas-mas tukang dari bangunan. Selanjutnya adalah pengukuran kelurusan. Setelah saya baca-baca, poin utama dari kelurusan ini membahas tentang suatu permukaan yang dapat digambarkan dalam bentuk garis lurus. Dengan demikian, tidak ada terjadi penyimpangan pada suatu benda baik ke arah horizontal maupun vertikal pada permukaannya. Contoh dari alat pengukur kelurusan adalah mistar baja
atau steel rule, jam ukur, dan autokolimator. Ini adalah contoh dari alat pengukur kelurusan yaitu autokolimator. Selanjutnya adalah pengukur kerataan. Kerataan adalah suatu keadaan di mana permukaan memiliki bentuk yang sama, tanpa ada perbedaan tinggi antara satu titik dengan titik yang lain. Jadi, bidang rata itu dapat diimajinasikan berupa garis-garis pembentuk yang sejajar, yang tidak terhingga banyaknya. Jadi kita dapat membedakan antara kelurusan, lalu kedataran, serta kerataan dari definisi-definisi yang telah saya sebutkan dari poin-poin utamanya. Selanjutnya adalah pengukur kekasaran permukaan. Menurut ASME, kekasaran didefinisikan sebagai penyimpangan yang lebih halus dalam tekstur permukaan, termasuk penyimpangan yang dihasilkan dari tindakan yang terjadi pada proses produksi. Jikalau saya beri poin utama lagi, menurut pemahaman saya, kekasaran itu berupa jarak antara puncak atau punggung puncak yang berurutan yang membentuk pola kekasaran yang dominan. Jadi poin utamanya yaitu puncak yang berurutan yang membentuk suatu pola. Biasanya faktor-faktor penyebab dari penyimpangan pada permukaan dapat kalian lihat di layar screen handbook ini. Inilah faktor-faktornya, seperti goresan atau gelombang halus karena getaran, atau material benda yang patah, ataupun deformasi, ataupun penyimpangan pada alat pemesinan. Selanjutnya adalah waveness. Itu adalah suatu kesalahan geometri yang salah dari alat memproduksi dari permukaan. Ini kita beri poin utama yang dapat mudah mengingat kita waveness itu berupa jarak puncak ke lembah. Itu biasanya kalau kita analogikan seperti gelombang, itu kita bisa lihat pada gambar ini seperti gelombang, berarti waveness-nya itu berupa jarak dari valley ini atau lembah ke bagian peak atau puncak. Sedangkan roughness-nya itu ini dia yang digambar. Selanjutnya adalah profil dan surface texture, yang dimana surface texture biasanya dipahami sebagai penyimpangan yang berulang atau acak dari permukaan nominal yang membentuk pola permukaan. Contoh dari surface texture itu seperti kekasaran, waveness, lay, dan cacat. Selanjutnya profil. Profil itu biasanya diistilahkan sebagai sebuah kontur dari sebuah permukaan. Macam-macam profil permukaan terdiri atas 5. Pertama adalah profil geometris ideal. Ideal itu identik dengan suatu tujuan akhir yang tingkat tercapainya yang kecil. Jikalau dihubungkan dengan profil geometris ideal, berarti profil ini memiliki geometris permukaan yang ideal, yang dimana ideal ini memiliki sifat tidak mungkin diperoleh. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pembuatannya. Contoh dari profil geometris ideal ini dapat berupa garis lurus, lingkaran, dan garis lengkung. Selanjutnya, profil referensi. Profil referensi ini adalah suatu dasar dalam menganalisis satu karakteristik dari permukaan. Biasanya profil referensi ini dapat dianggap sama dari profil geometris ideal. Namun terdapat perbedaan
dari kedua profil ini, di mana profil referensi menyinggung puncak tertinggi dari profil terukur pada panjang sampel yang diambil dalam pengukuran. Selanjutnya, profil terukur. Ini adalah suatu hal yang akan dianalisis dalam menjadi suatu karakter dari kekasaran permukaan produk yang ingin diukur. Selanjutnya adalah profil dasar. Itu adalah sebuah profil referensi yang digeser ke bawah hingga ke titik yang paling rendah pada profil terukur. Selanjutnya adalah profil tengah, yaitu profil yang berada di tengah-tengah dengan posisi sedemikian rupa sehingga jumlah luas pada bagian atas profil tengah sampai pada profil terukur sama dengan jumlah luas dan bagian bawah profil tengah sampai pada profil terukur. Dan ini adalah gambar dari posisi masing-masing dari profil. Kita dapat melihat pertama berupa profil terukur ataupun profil tengah yang merupakan tadi berupa rata-rata dari bagian atas dan bagian bawah. Lalu profil referensi. Lalu profil geometris ideal yang sulit dicapai dan digambar pun tidak tercapai juga. Lalu ada juga panjang sampel yang diambil L atau 5 mm. Ini sudah bisa merepresentasikan dari pengertian atau definisi yang ada di profil di atas, macam-macam profil. Selanjutnya adalah parameter kekasaran permukaan. Menurut Munadi, ada parameter kekasaran permukaan yang dimana parameternya terdiri dari 4 poin. Poin pertama adalah kedalaman total atau peak to valley atau disimbolkan dengan RT, yaitu adalah besarnya jarak dari profil referensi sebagai referensi sampai dengan profil dasar. Satuannya adalah mikron. Poin kedua adalah kedalaman perataan atau disimbolkan dengan RP. Itu adalah sebuah jarak rata-rata dari profil referensi sampai dengan profil terukur. Yang bila dikatakan juga bahwa kedalaman perataan merupakan jarak antara profil tengah dengan profil referensi. Yang ketiga adalah kekasaran rata-rata aritmetis atau centerline average, CLI, and R atau disimbolkan dengan RA. Itu adalah sebuah standar umum untuk mengukur kekasaran permukaan. Ini didefinisikan sebagai tinggi rata-rata dari garis rata-rata semua ordinat permukaan. Dan nilai RA ini adalah indeks untuk perbandingan tekstur permukaan dan bukan dimensi. Dan nilai ini jauh lebih sedikit daripada ketinggian puncak ke lembah. Ini umumnya merupakan suatu hal populer untuk dipilih karena memiliki sifat yang mudah dipahami dan diterapkan untuk tujuan pengukuran. Dan terdapat 4 negara yang masih menggunakan dari sistem RA ini, seperti AS, Kanada, Swiss, dan Belanda, yang dimana secara eksklusif mengadopsi nilai RA sebagai standar untuk mengukur kekasaran permukaan. Dan di lain hal, Prancis malah memiliki 7 standar tambahan. Dan ini membuktikan bahwa ya itulah. Selanjutnya ini adalah rumus dari RA, di mana nilai RA sama dengan A1 ditambah A2 ditambah hingga dengan AN dibagi L, itulah rumus RA dengan satuan mikrometer. Dan nilai RA ini dapat pula ditentukan secara grafis dan ada pun langkah-langkahnya. Yang pertama, gambarkan sebuah garis lurus pada penampak permukaan
yang diperoleh dari pengukuran, yaitu garis XX, yang posisinya tepat menyentuh lembah paling dalam gambar 4.6. Dan kalau dibikin dalam bentuk gambar ini berarti garis XX itu berada di bagian lembahnya. Berarti kita tinggal bikin garis di bagian lembah ini, lalu itulah garis XX. Selanjutnya adalah ambil sampel panjang pengukuran sepanjang L yang memungkinkan memuat sejumlah bentuk gelombang yang hampir sama. Lalu kita hanya mengambil garisnya hanya beberapa, yaitu sepanjang L. Lalu ketiga, ambil luasan daerah A di bawah kurva dengan menggunakan planimeter atau dengan metode ordinate. Dengan demikian, diperolehlah jarak garis CC terhadap garis XX secara tegak lurus. Melalui langkah ketiga ini, kita dapat mencari dari garis center ini. Sehingga terbagilah antara bagian lembah dan bagian puncak. Yang keempat, kita dapat mengukur dari nilai RA dengan rumus luas daerah puncak atau bagian atas dari garis CC atau center ditambah dengan luas daerah di bagian lembah dibagi dengan L dikali dengan 1000 per VV. VV ini adalah perbesaran vertikal, luas P dan Q dalam milimeter. Selanjutnya adalah parameter terakhir adalah kekasaran rata-rata dari puncak lembah atau RZ. RZ sebetulnya hampir sama dengan kekasaran rata-rata aritmetis RA. Tetapi RZ ini lebih mudah dalam penentuan nilainya. Sampel pengukurannya diambil atau dimuat dalam bentuk 10 daerah, di mana dari 10 daerah itu terdiri atas 5 daerah puncak dan 5 daerah lembah. Seperti yang digambar, telah terbagi dari 5 daerah puncak yang dapat diwakilkan dengan R dengan nomor ganjil dan daerah lembah dengan R dengan nomor genap. Sehingga nilai RZ sama dengan 1/5 dikali dalam kurung jumlah total dari R puncak dikurang 1/5 dikali dalam kurung jumlah total dari R. Mungkin saya salah. Coba lagi. RZ sama dengan 1/5 dikali dalam kurung R1 ditambah R3 ditambah R5 ditambah R7 ditambah R9 ditambah RPA, atau ini merupakan R puncak dikurang 1/5 dikali R lembah dikali dalam kurung 1000 dikali VV. Selanjutnya ini adalah bentuk dari penulisan kekasaran permukaan. Dan biasanya kita dapat menemuinya pada gambar mesin. Sehingga kita dapat mengetahui dari spesifikasi kekasaran dari suatu permukaan di benda. Selanjutnya adalah surface roughness tester atau profilometer. Ini adalah alat untuk mengukur dari kekasaran suatu permukaan di mana dapat diperoleh dari sinyal dengan pergerakan stilus berbentuk diamond untuk bergerak sepanjang garis lurus pada permukaan sebagai alat indikator pengukur kekasaran permukaan benda uji. Prinsip kerja dari alat ini dengan menggunakan transducer dan diolah dengan mikroprosesor. Roughness tester dapat digunakan di lantai, di setiap posisi, dan dimanapun. Dan ini adalah bentuk dari alat roughness tester, surface roughness tester, yang ada di Laboratorium Metrologi Industri, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Mungkin sekian dari pembacaan dan pemahaman terhadap handbook Metrologi Industri semester ganjil tahun ajaran 2020-2021.
di bagian bab 4, pengukuran variasi. Selanjutnya, sebelum mengakhiri video, mungkin kita akan mencoba merenungi dari tujuan-tujuan praktikum. Berdasarkan dari 3 poin di atas, kita dapat mengerti dari kalau dijelaskan secara informal, gimana sih cara pemakaian dari surface roughness tester? Lalu yang kedua adalah dapat mampu mengukur kekasaran suatu material, lalu kita dapat mampu menganalisa tingkat kekasaran permukaan pada proses pengerjaan pada suatu material. Namun kita perlu persiapan dulu sebelum praktikum dimulai. Kita harus bisa juga cara memakai dari alat surface roughness tester dengan head gauge ini. Mungkin kita dapat melihatnya di YouTube. Coba kita lihat dulu ya. Coba kita lihat. Cara penggunaan alat surface roughness tester. Dan kita akan mencoba banyak kali video, kita akan mencoba dengan durasi pendek aja. Pada video kita dapat melihat dia menekan tombol start untuk menghidupkan dari alat surface roughness tester ya. Lalu dia meletakkan dari benda uji serta dari piston untuk sebagai sensor dalam mengukur kekasaran dari permukaan benda ini. Benda seperti poros. Dan kita dapat melihat didapatkan hasilnya berupa 0,94 mikrometer. Dan mungkin sekian dari kita melihat videonya, dan kita sudah mulai mengerti dari cara kerja dari alat pengukur kekasaran permukaan berupa surface roughness tester. Mungkin sekian dari video saya hari ini mengenai pengukuran variasi dengan 4 indikator berupa kedataran, kelurusan, kerataan, serta kekasaran. Dan kita juga sudah melihat dari video penggunaan atau langkah cara dari surface roughness tester digunakan. Dan terima kasih juga buat asisten saya di bab 3 dan 4, Mas Will dan Ainul Yakin, yang telah membimbing saya dalam pembuatan video kali ini. Dan saya akhiri dengan wassalam.